Tarif bea masuk impor Amerika Serikat terus berubah hingga membuat dunia usaha AS bingung. Bagaimana tidak? Pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor terhadap China sering berubah, membingungkan semua pihak. Bahkan perubahan yang disampaikan Trump bisa terjadi dalam hitungan jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden AS Donald Trump dinilai pelin-pelan dalam memutuskan kebijakan tarif. Ya, ketentuan tarif impor yang terlalu cepat berubah membuat dunia usaha AS bingung dan panik. Mereka jelas tak bisa bergerak dalam situasi serba tak pasti. Mereka pun meminta pemerintah AS tidak mengubah pernyataan setiap hari. Tanda-tanda meredahnya perang tarif China dan Amerika Serikat juga belum terlihat. China mendesak AS agar segera membatalkan sepenuhnya semua tarif timbal balik. Seruan China itu menyusul pengumuman AS untuk mengecualikan tarif timbal balik atas barang elektronik konsumen dan peralatan pembuatan chip. Namun, Trump membuat pernyataan berbeda lagi. Mengutip Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Senin 14 April 2025, pengecualian tarif untuk ponsel pintar dan komputer terhadap China hanya ditangguhkan sementara. Kemungkinan hanya akan berlaku 1 atau 2 bulan. Barang-barang elektronik dari China tetap akan kena tarif. Bahkan, AS akan menyelidiki soal perdagangan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor. Sebelumnya, setelah mengatakan ada pengecualian bagi ponsel pintar dan komputer, beberapa jam kemudian di media sosial Trump mengatakan tidak ada pengecualian sama sekali karena barang-barang itu hanya dipindahkan ke kategori tarif yang berbeda. That's right, but the tariffs will be in place in the not distant future because, as you know, like we did with steel, like we did with automobiles, like we did with aluminum, which are now fully on, we'll be doing that with semiconductors, with chips, and numerous other things, and that'll take place in the very near future. And all the things. And what we did is we want to uncomplicate it from a lot of companies because that's really where it should be, ideally. And we wanted to uncomplicate it from a lot of other companies because we want to make our chips and semiconductors and other things in our country. And I will tell you, another one is pharmaceuticals, drugs and pharmaceuticals. We want to make our drugs in this country. And by placing a tariff on the companies that are not in this country, they're going to move into our country and we're going to have our drugs made in the United States. So that in case of war, in case of whatever, we're not relying on China and various other countries to supply us with drugs, which is not a good idea. And it'll happen very fast. It'll all happen very fast. China sendiri tetap akan menghadapi tarif 20% sebagai bagian dari upaya AS menghukum China karena berperan dalam perdagangan fentanyl. Sementara bea dan cukai serta perlindungan perbatasan AS mengatakan barang-barang seperti ponsel pintar, laptop, hard drive, monitor layar datar, beberapa chip dan mesin pembuat semikonduktor termasuk dalam pengecualian tarif. Data bea dan cukai AS menunjukkan barang-barang yang dikecualikan mencakup lebih dari 20% dari impor China. Namun, semikonduktor tetap masih bisa menjadi target tarif khusus industri yang ingin dikenakan Trump pada impor dari semua negara. Lutnick menjelaskan, produk teknologi penting dari China akan dikenai tarif baru yang terpisah bersama dengan semikonduktor dalam 2 bulan ke depan. Akan ada tarif khusus pada ponsel pintar, komputer, dan produk elektronik lainnya bersamaan dengan tarif pada semikonduktor dan farmasi. Tarif baru itu di luar dari tarif timbal balik Trump. Alasannya, AS melakukan hal itu untuk keamanan nasional AS sehingga produk-produk itu harus dibuat di AS. Pada Jumat 11 April 2025, Menteri Perdagangan China Wang Wentao memperingatkan tarif Trump akan merugikan negara-negara berkembang. Setelah Trump mengumumkan tarif tinggi, China mendekati negara-negara lain dan menampilkan diri sebagai alternatif yang stabil dibandingkan AS yang serba tidak menentu. Ya, di tengah perang dagang dengan AS, Presiden China Xi Jinping memulai tur Asia Tenggara pada Senin 14 April 2025 selama 5 hari.
ia akan berunding dengan Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Bagi China, tarif timbal balik Trump tidak hanya gagal menyelesaikan masalah AS, tetapi juga merusak tatanan ekonomi dan perdagangan dunia. Kini, AS menaikkan tarif untuk barang-barang China menjadi 145%. China lalu membalas dengan tarif 125% untuk barang-barang AS. Namun, setelah tarifnya membuat pasar global terpuruk, Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Sedangkan China tidak termasuk dalam penangguhan itu. China sudah berulang kali menyatakan tetap terbuka untuk berunding dengan AS. Sementara Trump mengharapkan China yang menghubungi terlebih dahulu. Pendiri dan kepala strategi pasar untuk Northern Trader, Van Henrich, menyarankan agar pemerintah AS tidak mengubah pernyataannya setiap hari. Pasalnya, dunia usaha AS tidak bisa merencanakan atau berinvestasi jika pernyataan pemerintah berubah terus. Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengkritik revisi terus-menerus dari Trump yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi. Ray Dalio, seorang miliarder pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, juga khawatir AS akan terjerumus ke dalam resesi. Di sisi lain, seiring meningkatnya ketegangan AS dan China selama 10 tahun terakhir, Meksiko dan Kanada telah menggantikan posisi China sebagai sumber utama barang dan jasa impor AS. Namun, China masih berada di peringkat kedua setelah Meksiko dalam hal barang saja. China memproduksi 97% kereta bayi impor AS, 96% bunga dan payung buatan, 95% kembang api, 93% buku mewarnai anak-anak, dan 90% sisir. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan AS telah menyiapkan rantai pasok yang bergantung pada ribuan pabrik China. Tarif rendah pun memperlancar sistem tersebut. Namun kini, Trump menuntut agar produsen mengembalikan produksi ke AS. Ini bagaikan mengayunkan palu godam tarif kepada importir Amerika dan pabrik-pabrik China yang mereka andalkan. Ya, itu tadi kebijakan tarif Trump yang dinilai pelin-pelan karena terus mengalami perubahan. Yang pasti, tarif Trump itu sudah membuat geger ekonomi dunia dan memicu perang dagang global. Apakah setelah ini Trump akan mengeluarkan pengumuman kebijakan yang berbeda lagi? Ikuti terus update-nya hanya di YouTube Kompas.com.